Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Ahmad Fauzi Lubis, NIM 251255409, kelas PKO 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pantang larang Melayu. Setiap kaum atau bangsa yang ada di dunia ini mempunyai adat tradisi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, setiap kaum mempunyai berbagai kebudayaan dan corak hidup yang berbeda-beda. Hal ini memang jelas karena pada saat ini kita semua dapat melihat hal ini dengan nyata. Kita tidak perlu melihat ke tempat yang lebih jauh karena di negara kita sendiri pun terdapat berbagai suku bangsa yang masing-masing mempunyai adat tradisi yang berbeda. Bangsa Melayu dahulu meninggalkan bermacam-macam kepercayaan yang di dalamnya mengandung berbagai pantang larang, tunjuk ajar yang halus dan nasihat yang berguna bagi anak dan cucunya yang belum berpengalaman dalam kehidupan mereka. Pantang larang orang Melayu merupakan kepercayaan masyarakat Melayu zaman dahulu yang berkaitan dengan adat dan budaya warisan nenek moyang. Kebanyakan pantang larang diturunkan secara lisan dan turun-temurun. Pantang larang orang tua-tua bertujuan untuk mendidik masyarakat khususnya generasi muda agar dapat diterapkan nilai-nilai baik yang bisa diamalkan dalam kehidupan. Mengenai asal-usul pantang larang, ini tidak dapat ditemukan secara jelas lahirnya di Karimun. Hal ini dikarenakan kebanyakan masyarakat Karimun menerimanya dalam tradisi hidup mereka begitu saja dari orang-orang tua mereka. Bagi mereka, segala yang dilakukan mempunyai manfaat. Berbagai petuah pantang larang telah diajarkan oleh orang-orang tua Melayu bagi menjaga kesehatan ataupun keselamatan. Tidak bertujuan mengharamkan yang halal, tetapi berupa nasihat hasil dari pengalaman orang-orang terdahulu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pantang adalah hal yang terlarang menurut adat atau kepercayaan, sedangkan larang adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu. Jadi, pantang larang adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu yang terlarang menurut adat dan kepercayaan. Dapat disimpulkan bahwa pantang larang merupakan suatu perintah yang melarang suatu perbuatan tersebut dilakukan atau sesuatu yang terlarang, karena dipandang keramat atau suci dari nenek moyang yang harus diamalkan demi mencapai kehidupan yang sempurna. Yusriyadi mengklasifikasikan pantang larang menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama berkaitan dengan keselamatan jiwa, yaitu berkaitan dengan kematian, sakit, dan kesialan. Yang kedua berkaitan dengan waktu, yaitu waktu malam, sore menjelang malam. Yang ketiga berkaitan dengan tempat, yaitu berkaitan dengan di ladang, di tengah jalan, di hutan, dan di kuburan. Yang keempat berkaitan dengan jenis kelamin, yaitu berkaitan laki-laki dan perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Yang kelima berkaitan dengan pekerjaan dan aktivitas, yaitu orang melahirkan, perawat bayi, mengurus orang mati dan ke kuburan, berjalan, sedang bermain, bekerja, membuat rumah, dan sedang makan dan minum. Sedangkan menurut Nopfnang mengklasifikasikan pantang larang menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama pantang larang di dalam hutan, yang kedua pantang larang bagi anak-anak, ketiga pantang larang di sungai, keempat pantang larang ketika duduk, kelima pantang larang ketika makan, keenam pantang larang bagi laki-laki, dan ketujuh pantang larang bagi perempuan. Orang Melayu di Karimun kaya dengan pantang larang yang diwariskan kepada anak masing-masing dalam usaha mereka untuk menjaga perlakuan keluarga dan hubungan sesama anggota masyarakat maupun kepada alam sekitar. Pantang larang seakan-akan memang seperti menyekat kebebasan individu dan kedengarannya seperti tidak masuk akal, meskipun hakikatnya pantang larang yang diamalkan itu dapat dilihat kebenarannya hingga kini. Sebagian orang melihat pantang larang Melayu tidak lagi sesuai diamalkan pada masa kini karena khawatir akan merusak akidah masyarakat, khususnya dalam hal berkaitan dengan musibah, jodoh, rezeki, ajal, dan maut, karena semua itu sudah diatur oleh ilahi. Contoh pantang larang Melayu yang masih diamalkan di Karimun. Yang pertama, pantang larang bagi bayi. Bayi dilarang ditegur dengan kata gemuk, lebih baik
diganti dengan kata semangat. Akibatnya bayi akan menjadi kurus. Logikanya menjaga perasaan hati orang tua. Yang kedua, pantang larang bagi anak-anak. Dilarang berbicara di dalam toilet. Akibat mata ketumbik, logika di dalam toilet tidak baik untuk berbicara. Yang ketiga, pantang larang bagi laki-laki. Dilarang bersiul di dalam rumah. Akibat ular akan masuk ke rumah. Logika menjaga ketenteraman rumah agar tidak bising. Yang keempat, pantang larang bagi perempuan. Dilarang menyanyi di dapur ketika sedang masak. Akibat akan menikah dengan orang tua. Logika untuk menghindari masakan hangus. Yang kelima, pantang larang di kuburan. Tidak boleh bersenda gurau ketika memasuki daerah pemakaman. Akan ditegur makhluk halus, sebaiknya berdoa untuk para ahli kubur.